Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Putri, NIM 2010205009. Di sini saya akan menjelaskan atau membahas seorang tokoh, yaitu Immanuel Kant. Pertama-tama saya akan membahas biografi Immanuel Kant. Immanuel Kant dilahirkan pada tahun 1724 di Königsberg dari pasangan Johann Georg Kant, seorang ahli pembuat baju zirah atau baju besi, dan Anna Regina Kant. Setelah itu, ayahnya kemudian dikenal sebagai ahli perdagangan, tetapi pada tahun 1730 sampai 1740, perdagangan di Königsberg mengalami kemerosotan. Hal ini memengaruhi bisnis ayahnya dan membuat keluarga mereka hidup dalam kesulitan. Ibunya meninggal pada saat Kant berumur 13 tahun, sedangkan ayah Kant meninggal saat dia berumur hampir 22 tahun. Kant menempuh pendidikan dasar di Saint George's Hospital School, kemudian melanjutkan Collegium Frederikianum, sebuah sekolah yang berpegang pada ajaran pietis. Keluarga Kant memang penganut agama pietis, yaitu agama di Jerman yang mendasarkan keyakinan pada pengalaman religius dan studi kitab suci. Pada tahun 1740, Kant menempuh pendidikan di University of Königsberg dan mempelajari tentang filosofi, matematika, dan ilmu alam. Untuk meneruskan pendidikannya, dia bekerja sebagai guru privat selama 7 tahun, dan pada masa itu, Kant mempublikasikan beberapa naskah yang berkaitan dengan pertanyaan ilmiah. Pada tahun 1755 sampai 1770, Kant bekerja sebagai dosen sambil terus mempublikasikan beberapa naskah ilmiah dengan berbagai macam topik. Gelar profesor didapatkan Kant di Königsberg pada tahun 1770. Selanjutnya, Immanuel Kant meninggal pada tanggal 12 Februari 1804, atau pada saat itu dia berumur 79 tahun di Königsberg, Kerajaan Prusia. Selanjutnya, saya menjelaskan tentang buah pikiran yang berhubungan dengan filsafat matematika atau kontribusi lain dalam ilmu matematika. Menurut Kant, pemahaman maupun konstruksi matematika diperoleh dengan cara terlebih dahulu menemukan institusi murni pada akal atau pikiran kita. Matematika yang bersifat sintetik a priori dapat dikonstruksi melalui 3 tahap institusi, yaitu institusi penginderaan, institusi akal, dan institusi budi. Institusi penginderaan terkait dengan objek matematika yang dapat diserap sebagai unsur a posteriori. Selanjutnya, institusi akal atau Verstand mensistensikan hasil institusi penginderaan ke dalam institusi ruang dan waktu. Dengan institusi budi, Vernunft
rasio kita dihadapkan pada putusan-putusan argumentasi matematika. Menurut Kant, matematika merupakan suatu penalaran yang bersifat mengkonstruksi konsep-konsep secara sintetik a priori dalam konsep ruang dan waktu. Oleh karena itu, Kant berpendapat bahwa matematika dibangun di atas institusi murni, yaitu institusi ruang dan waktu, di mana konsep-konsep matematika dapat dikonstruksi secara sintesis. Institusi murni tersebut merupakan landasan dari semua penalaran dan keputusan matematika. Jika kita berlandaskan institusi murni, maka penalaran tersebut tidaklah mungkin. Menurut Kant, matematika sebagai ilmu adalah mungkin jika kita mampu menemukan institusi murni sebagai landasannya. Dan matematika yang telah dikonstruksikannya bersifat sintetik a priori. Kant memberi solusi bahwa konsep matematika pertama-tama diperoleh secara a priori dari pengalaman dan institusi penginderaan. Tetapi konsep yang diperoleh tidaklah bersifat empiris, melainkan bersifat murni. Proses demikian merupakan langkah pertama yang harus ada dalam penalaran matematika. Jika tidak, maka tidaklah akan ada penalaran matematika itu. Proses berikutnya adalah proses sintetik dalam institusi akal, yang mungkin dikonstruksikannya konsep matematika yang bersifat sintetik dalam ruang dan waktu. Sebelum diambil putusan-putusan dengan institusi budi, terlebih dahulu objek-objek matematika dalam bentuk form disintesiskan ke dalam kategori sebagai suatu unit ideas, yaitu kuantitas, kualitas, relasi, dan modalitas. Dengan demikian, maka institusi murni menjadi landasan bagi matematika dan kebenaran matematika yang bersifat apodiktik. Menurut Kant, institusi dengan macam dan jenisnya yang telah disebutkan di atas memegang peranan yang sangat penting untuk mengkonstruksi matematika sekaligus menyelidiki dan menjelaskan bagaimana matematika dipahami dalam bentuk geometri dan aritmatika. Pemahaman matematika secara transenden melalui institusi murni dalam ruang dan waktu, inilah yang menyebabkan matematika adalah mungkin sebagai ilmu. Dan menurut Kant, konsep bilangan di dalam aritmatika diperoleh dalam institusi waktu. Di dalam penjumlahan 2 tambah 3, representasi 2 tentunya mendahului representasi 3. Dan representasi 2 tambah 3 mendahului representasi 5. Untuk membuktikan bahwa 2 tambah 3 sama dengan 5, menurut Kant kita harus memperhatikan kejadiannya. Saat ini diberikan 2, saat kemudian diberikan 3, dan saat berikutnya lagi dibuktikan hasilnya 5. Dengan demikian, dalam konstruksi konsep aritmatika ditemukan urutan langkah dalam institusi waktu. Dalam karyanya Prolegomena, Kant menggambarkan penyimpulan geometri dalam kehidupan sehari-hari, bahwa tangan kiri tidaklah
kongruen dengan tangan kanan. Menurut Kant, konsep tangan di sini tidak cukup dipahami hanya dengan institusi empiris. Tetapi dalam institusi empiris tersebut termuat abstraksi konsep tangan dan konsep tidak kongruen diperoleh secara sintesis. Menurut Kant, proses ini dapat diterapkan untuk memahami konsep-konsep geometri. Kant berpendapat bahwa semua putusan-putusan matematika bersifat sintesik dan apodeik. Putusan demikian hanya dapat diperoleh dengan hukum kontradiksi. Jika dikatakan bahwa 1 sama dengan 1, maka tidaklah ada kontradiksi di situ. Itu adalah hukum identitas, dan yang demikian bersifat analitik. Tetapi jika dikatakan 2 tambah 1 sama dengan 3, secara institusi 2 tambah 1 berbeda dengan 3. Maka bersifat kontradiksi, yaitu sesuai dengan hukum kontradiksi. Melalui hukum kontradiksi inilah putusan sintesik diperoleh. Baiklah, itulah penjelasan mengenai Immanuel Kant. Sekian penjelasan dari saya. Apabila terdapat kekurangan ataupun kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.